Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Dimas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang iklan conversion. Seperti namanya, iklan conversion ini adalah iklan yang dirancang khusus untuk membuat audiens ataupun orang yang melihat iklan kita untuk melakukan aktivitas spesifik seperti melakukan pembelian, pendaftaran, menonton video, atau melakukan subscribe seperti itu. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mempublish iklan konversi ini? Waktu yang tepat itu ketika dirasa branding dari produk ataupun jasa kita itu sudah terbangun. Jadi nantinya akan lebih mudah untuk orang bisa percaya dan membeli ataupun berlangganan dengan jasa ataupun produk kita seperti itu. Nah, apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai iklan conversion ini? Yang pertama itu yang jelas kita harus sudah punya akun iklan. Yang kedua landing page, yang ketiga itu copywriting, dan juga yang terakhir dan yang paling utama itu kita harus sudah punya konten iklan seperti itu. Nah, untuk step by step setting iklan conversion akan saya contohkan ya teman-teman. Oke, ini adalah tampilan awal dari akun iklannya. Kemudian untuk membuat campaign conversion itu kita klik buat. Kemudian untuk tujuan campaign ini kita pilih yang paling bawah, yaitu yang penjualan. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian ini adalah tampilan awal dari campaign yang masih kosong. Jadi strukturnya itu ada bagian campaign, kemudian set iklan, kemudian set iklan ataupun ad set, kemudian ini adalah bagian ads ataupun iklannya. Nah, di bagian campaign ini kita bisa menyesuaikan tentang anggaran, berapa jumlahnya, kemudian settingan anggarannya itu ada di campaign ataupun di set iklan. Mungkin karena ini adalah Advantage Plus ataupun saran dari Meta, kita ikuti saja untuk anggarannya tetap di bagian campaign ini. Oke. Lanjut ke bagian set iklan ataupun ad set. Nah, untuk ini bisa disesuaikan apakah nantinya akan diarahkan ke Messenger, Instagram, WA, atau ingin kita arahkan ke situs web. Jika ingin kita arahkan ke situs web, maka lokasi konversi ini disesuaikan menjadi situs web. Nah, karena di sini yang kita punya itu adalah landing page, maka pilihan di bagian lokasi konversi ini juga disesuaikan menjadi situs web. Kemudian target kinerjanya bisa maksimalkan jumlah konversi, nilai konversi, ataupun maksimalkan jumlah tayangan halaman utama. Karena tujuan kita adalah memaksimalkan jumlah dari orang yang tertarik dan melakukan aksi seperti pembelian gitu, maka yang kita pilih adalah memaksimalkan jumlah konversi. Nah, ini adalah set data atau pixelnya kita harus samakan dengan yang ada di bagian landing page-nya. Kemudian bagian event ataupun peristiwanya juga harus disesuaikan dengan tombol yang ada pada landing page yang sudah disiapkan. Karena ini adalah landing page-nya tambahkan keranjang ataupun add to chart, maka kita pilih yang di peristiwa konversinya itu yang tambahkan keranjang. Nah, di bagian ini tuh ada bagian anggaran dan jadwal. Anggaran dan jadwal ini adalah kita bisa setting untuk kapan iklan ini akan kita publish ataupun kita sebarkan. Jika ingin langsung disebarkan saat selesai setting, maka bagian ini tidak perlu di setting lagi seperti itu. Tapi jika ingin kita jadwalkan mungkin untuk besok, maka kita bisa sesuaikan dengan mungkin tanggal besoknya seperti itu. Nah, di bagian audience ini adalah tempat di mana kita bisa melakukan setting terhadap target yang sekiranya bisa cocok untuk melakukan pembelian ataupun subscribe dengan produk yang kita jual. Ada lokasi, kemudian ada sarankan pemirsa. Yang pertama kita coba untuk setting bagian lokasinya. Nah, di bagian lokasi ini bisa kita sesuaikan seperti settingan ini berarti untuk settingan seluruh Indonesia. Nah, kita juga bisa mengecualikan wilayah yang dirasa kurang cocok dengan produk yang kita jual. Caranya adalah klik bagian sini menjadi kecualikan, kemudian pilih lokasinya. Semisal lokasi yang kita kecualikan itu Sulawesi. Nah, maka akan muncul di sini dengan warna yang berbeda. Artinya itu jika yang warna hijau ini adalah
lokasi yang kita tuju, sedangkan yang merah ini adalah lokasi yang kita kecualikan ataupun lokasi yang tidak ingin kita sebarkan iklannya. Kemudian ke bawah bagian sarankan pemirsa, bisa kita sesuaikan umurnya, kemudian jenis kelaminnya, dan juga penargetan terperinci. Penargetan terperinci ini biasa disebut dengan kita memasukkan interest di dalamnya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan produk ataupun jasa yang kita jual. Mungkin kita coba yang entrepreneurship. Oke. Nah, penempatan juga kita bisa setting di platform mana kita akan menyebarkan iklan kita, Facebook saja ataupun Facebook, Instagram, Messenger, dan juga Thread. Kita bisa sesuaikan. Oke, settingan adset cukup sekian, paling kita lanjut ke bagian Ads. Nah, di bagian Ads ini kita bisa sesuaikan halaman ataupun fanpage mana yang akan kita gunakan. Kita coba yang menggunakan fanpage ini. Kemudian bagian penyiapan iklan, kita bisa buat iklan ataupun gunakan postingan yang ada. Oke. Nah, untuk destinasi utama kita bisa masukkan URL situs web. Kita bisa kopikan dari landing page yang kita sudah siapkan sebelumnya. Copy dan paste di sini. Oke, kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian materi iklan ini adalah tempat di mana kita memasukkan konten-konten iklan yang kita siapkan. Caranya itu klik siapkan materi iklan, kemudian ada pilihan iklan gambar ataupun iklan video. Karena saya menyiapkannya iklan gambar, maka yang saya pilih adalah yang iklan gambar. Oke, ini klik berikutnya. Nah, di bagian media ini kita klik yang unggah. Kita coba masukkan 3 konten terlebih dahulu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita coba pilih satu dulu, satu konten. Untuk ukuran bisa kita menggunakan ukuran asli ataupun ukuran yang direkomendasikan. Nah, di bagian teks ini adalah bagian di mana kita memasukkan copywriting untuk menarik audiens sehingga dia bisa tambah percaya untuk melakukan pembelian, seperti itu. Nah, untuk copywritingnya juga sudah saya siapkan sebelumnya. Oke, saya copy dulu, kemudian paste di sini. Nah, di bagian ajakan bertindak ini juga kita sesuaikan tombolnya itu akan kita pilih apa, daftar sekarang, ambil promo, pesan sekarang, atau ada banyak pilihan di sini. Kita mungkin coba yang ambil promo di sini. Kita klik berikutnya, lewati dan lanjutkan. Kemudian selesai. Nah, nantinya tampilan iklannya itu akan seperti ini. Dengan tombol ambil promo yang kita sudah setting sebelumnya. Nah, kita juga bisa melakukan duplikat kalau kita punya banyak konten dan ingin kita publish sekaligus. Caranya klik duplikat, kita pilih jumlah yang ingin kita duplikat itu seberapa banyak. Saya berikan contoh itu 2. Maka akan muncul 2 ads yang memiliki isian sama dengan yang aslinya. Nah, untuk menggantinya, kita klik yang salah satu. Kemudian di bagian medianya itu kita edit. Oke, dan pilih konten yang lain. Untuk copywritingnya juga bisa disamakan ataupun dibedakan. Tombolnya juga bisa dibedakan ataupun disamakan juga. Kita klik berikutnya. Selesai. Nah, ini kan berarti sudah berbeda dengan konten yang sebelumnya. Nah, untuk memudahkan kita bisa berikan nama yang berbeda juga. Ini iklan penjualan 1, kemudian ini iklan penjualan 2. Nah, ini juga iklan penjualan 3. Kita ganti namanya terlebih dahulu. Kemudian kita ganti kontennya.
Oke. Oke, sama seperti sebelumnya. Oke. Nah, untuk bagian add set juga kita bisa melakukan duplikat dengan cara yang sama dengan add sebelumnya. Bisa klik duplikat ataupun duplikat cepat. Jika duplikat cepat ini adalah kita duplikat dengan satu duplikat yang lain. Jadi ini yang asli, kemudian ada satu lagi yang sama seperti itu ataupun duplikatannya. Ketika sudah, kita bisa langsung melakukan terbitkan di sini atau bisa kita kembali. Oke, kembali. Kemudian klik tinjau dan terbitkan di sini. Mungkin kita coba tinjau dan terbitkan di sini. Dan klik terbitkan. Tunggu beberapa saat sampai loading ini selesai ya. Nah, sampai muncul notifikasi seperti ini. Penerbitan berhasil, satu kampanye diterbitkan. Seperti itu. Berarti ini campaign sudah berhasil diterbitkan. Nah, oke, mungkin cukup sekian video penjelasan tentang iklan conversion dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.